juara 2 aksi 2018, juara 1 aksi Asia 2020, Betul. dan juara 1 aksi di rumah saja. Riwayat pendidikan dari Pondok Pesantren Darussalam Kesabaran Kabupaten Garut. Dan kita sambut, inilah si kembar Ustadz Dai muda yang inspiratif, Ustadz Il dan Al. Beri tepuk tangan yang meriah. Para pendukungnya sudah menantikan dari tadi pagi pastinya. Udah tidak Subhanallah, sabar. meskipun dengan cuaca yang hujan, namun tidak Iya, betul. tetap semangat kita akan menyaksikan nih penampilan dari Ustaz kita. Ya, nanti sudah tidak sabar. Kita disediakan, ini ya, kita sambut. Yang meriah. Sebelah sini Ustadz. Iya, sebelah sini. Ustadz Al yang mana ya? Ustadz Al yang. Oke. Cek, cek, 1, 2, cek, cek. Semuanya sudah siap dimulai? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi daimi baqa'uh, اللازم قضاؤه، الثاقب برهانه، الغالب سلطانه، الذي أيد الدين بعدما ولته انقضت كواكبه وانقضت كتائبه وذل نصيره وقل نجيره. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بعدد من صلى عليه، وصل على سيدنا محمد بعدد من لم يصلي عليه، وصل على سيدنا محمد كما أمرت بالصلاة عليه، وصل على سيدنا محمد كما تحب أن تصلى عليه، وصل على سيدنا محمد كما تنبغي الصلاة عليه. Jamaah, ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, ujang-ujang, neng-neng, gimana kabarnya? Semuanya sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, ini untuk pertama kalinya KIL bisa hadir bertatap muka secara langsung dengan siswa-siswi SDN 8 Suka Menteri. SDN 8 Suka Menteri. Alhamdulillah. Alhamdulillah, wali-wali siswa juga hadir yuk. Ya. Pada hadir ya, Bapak Ibu hadir, kemudian tetangga-tetangga juga, masyarakat sekitar hadir. Semoga perjumpaan kita pada siang hari ini, siang menuju sore, sore sekedap deui. Semoga perjumpaan kita bukan untuk terakhir kalinya, amin. Tapi kita bisa berjumpa kembali dalam keadaan yang jauh lebih baik, amin. Amin. Dan kita bisa berkumpul di surga, amin. Amin ya Allah ya Rabbal amin. Hadirin ejeng hadirat, muslimin ejeng muslimat, bapak-bapak ejeng ibu-ibu. Alhamdulillah, siang hari ini kita sudah berada di penghujung bulan Rajab, tepatnya tanggal 25 Rajab. Yang mana nama Rajab ini terdiri dari 3 huruf hijaiyah, Ro, Jim, dan Ba. Ro, Jim, dan Ba. Ro adalah rahmatullah, kasih sayang Allah. Jim, judullah, kemudahan Allah. Dan Ba, birrullah, kebaikan Allah. Maksudnya dari awal sampai akhir bulan Rajab, Allah menghendaki 3 anugerah bagi hambanya, yaitu limpahan rahmat, kemudahan, dan kebaikan. Masya Allah.
Selain itu, jika kita kaitkan dengan peristiwa yang terjadi di dalamnya, makna dari ro, jim, dan ba adalah ro, Rasulullah, jim, Jibril, dan ba, Buro. Karena di bulan Rajab terjadi sebuah peristiwa yang dikehendaki oleh Allah, diperani oleh Rasulullah, malaikat Jibril, dan juga Buro. Peristiwa adalah yang sangat penting dalam sejarah Nabi dan dalam dakwahnya di kota Makkah. Pada tahun ke-10 dari masa kenabian, 10 tahun setelah Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul, 1 tahun sebelum hijrah, paman Rasul yang bernama Abu Thalib meninggal dunia. Yang meninggal siapa, Bu? Abu Thalib. Padahal Abu Thalib orang yang paling lama merawat Nabi. Dari kecil, dari remaja sampai nikah Nabi sama Abu Thalib. Abu Thalib sudah menjadi seperti ayah bagi Nabi. Dan ketika itu Abu Thalib meninggal, maka Nabi merasa sangat sedih. Masih di tahun yang sama, tepatnya pada bulan Ramadan, Ummul Mukminin, istrinya Rasulullah, Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, meninggal dunia. Bertambahlah kesedihan Rasul. Sudah ditinggal oleh paman tercinta, ditinggal pula oleh istri setia yang selalu mendukung dakwah Rasul. Terasa ya oleh kita semua, Bu, betapa sedihnya ketika ditinggal oleh sosok yang kita cintai. Betapa sedihnya ketika kita ditinggal oleh sosok yang sangat penting dalam hidup kita. Jangankan ditinggalkan oleh sosok yang sangat penting, anak muda zaman sekarang, AA, TT, baru ditinggal pacar aja, padahal belum jadi suami istri, padahal belum hidup bertahun-tahun, udah gak enak makan, gak nyenyak tidur, gak fokus belajar, gak bersih mandi, lebay lah jauh. Masih di tahun ke-10 dari masa kenabian, semenjak meninggalnya paman Rasul Abu Thalib yang biasa membela Rasul ketika disakiti, sekarang Abu Thalib tidak ada, maka orang-orang musyrik Quraisy semakin menjadi-jadi dalam menyakiti Rasul. Maka Rasul pun pergi ke Taif. Rasul pergi kemana deh? Ke Taif. Kalau misalnya adik-adik yang Arab, Haila Arab itu semuanya bersang ya, batu, pasir, panas. Enggak deh, di Taif itu ada yang hijaunya juga, ada daerah pertanian, banyak kebun, itu di Taif. Rasul pergi ke Taif dengan tujuan supaya penduduk Taif mau menerima dakwah beliau. Namun sayangnya ketika beliau pergi ke Taif, penduduk Taif menolak kedatangan Rasul. Penduduk Taif tidak menerima dakwah Rasul. Lebih dari itu, mereka mengusir Rasul. Bahkan yang sedihnya, Rasulullah dilempari dengan batu kerikil tajam sampai tubuh beliau berlumuran darah. Dan kejadian di Taif menjadi satu hari yang terberat dalam hidup Rasulullah SAW. Bertubi-tubi ujian menghujani Rasulullah SAW di tahun ke-10 dari masa kenabian. Maka tahun ke-10 dari masa kenabian, tahun ketika Rasul mengalami Isra dan Mi'raj, para ahli sejarah menyebutnya dengan tahun kesedihan. Tahun apa, Bu? Tahun kesedihan. Disebutnya Amul Huzni. Kalau tahun ketika Nabi lahir, tahun apa? Tahun gajah. Kalau tahun ketika Isra Mi'raj, tahun apa? Tahun kesedihan. Namun siapa sangka di balik semua kesedihan itu, Allah menghendaki sebuah peristiwa yang semakin, ya, hadirin hadirat, dalam Quran surat Al-Isra ayat 1 Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya.
agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia maha mendengar lagi maha melihat. Inilah dia kisah Isra Mi'raj. Bukan dongeng, bukan cerita, bukan juga sinetron yang dibuat-buat, tapi ini adalah kisah nyata yang mengandung banyak hikmah. Ketika malam peristiwa Isra dan Mi'raj, Rasulullah SAW sedang berada di dekat Ka'bah. Di dekat apa, Dek? Ka'bah. Di dekat Ka'bah. Tiba-tiba beliau didatangi oleh malaikat Jibril, malaikat Mikail, dan satu malaikat lainnya. Dibersihkanlah hati Rasulullah dari segala sifat kotor, kemudian diisi dengan iman dan hikmah. Sewaktu itu didatangkanlah buruk, hewan yang lajunya sangat cepat bagaikan barkun atau kilat. Tidak bisa dikalahkan oleh larinya cita, tidak bisa dikalahkan oleh lajunya speedboat, tidak bisa dikalahkan oleh ngebutnya F1, tidak bisa dikalahkan oleh meluncurnya pesawat Z, dan tidak bisa dikalahkan oleh meluncurnya roket para astronomi. Pada bulan Februari tahun 2019, kapan deh? Februari tahun 2019, KILA mengunjungi Syekh Abdullah As-Salim Cultural Center, museum terbesar di negara Kuwait, di Arab ya. Nah di sana KILA dilihatkan dengan kendaraan roda 4 tercepat di dunia. Kendaraannya para ilmuwan namanya Bloodhound Supersonic Car, SCC. Kendaraan paling tercepat di dunia disebutnya SC, Supersonic Car. Nah, Supersonic Car mobil yang beda dari yang lain, Bu. Kalau misalnya selama ini ibu-ibu naik kolbak ada rotot ya, Bu, lama. Tapi kalau Supersonic Car sangat cepat karena mesinnya saja menggunakan mesin pesawat jet tempur. Dari ujung Jawa Barat sampai ujung Jawa Timur jaraknya kurang lebih 1140 km, yang mana kalau ditempuh pakai kendaraan biasa ya, pakai mobil dengan perjalanan non-stop tanpa berhenti bisa ditempuh dalam waktu kurang lebih 20 jam. Berapa jam deh? 20 jam. Dari Jawa Barat ke Jawa Timur, dari ujung Pulau Jawa ke ujung Pulau Jawa 20 jam. Tapi Bloodhound, kendaraan darat tercepat di dunia ini, dari ujung Jawa Barat sampai ujung Jawa Timur bisa ditempuh hanya dalam waktu 50 menit. Sangat cepat. Cepat gak, Bu? Cepat. Tere itu deh. Tere ya, tere banget. Ade sama ibu dari Garut ke Bandung biasanya berapa lama? 2 jam ya. Nah ini kalau pakai Bloodhound Supersonic Car, ujung Jawa, Bu, ke ujung Jawa hanya ditempuh dalam waktu 50 menit. Sangat cepat. Nah setelah menunggangi buruk, Rasulullah SAW singkatnya tiba di Masjidil Aqsa. Di mana, Dek? Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa di mana? Di Yerusalem. Yerusalem di mana, Bu? Di Palestina. Tapi kalau misalnya ibu-ibu searching di HP Yerusalem, Baitul Maqdis, keterangannya, Bu, yang muncul malah bukan ibu kota Palestina, tapi keterangannya ibu kota Israel. Karena media dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Setibanya di Masjidil Aqsa, Rasulullah pun mengikatkan buruk atau menyimpan buruk di dekat masjid. Kemudian beliau masuk ke dalam masjid, melaksanakan sholat 2 rakaat. Berapa rakaat? 2 rakaat. 2 rakaatnya 2 kali. 2 rakaat pertama sholatnya sendirian, 2 rakaat yang kedua sholatnya berjamaah mengimami para nabi dan rasul. Setelah melaksanakan sholat, tiba-tiba Rasul merasa haus. Maka malaikat Jibril alaihissalam segera membawakan 2 wadah air. Yang satu berisi khamr, yang satu berisi air susu. Namun Rasulullah SAW memilih meminum air susu daripada meminum air khamr. Maka kata malaikat Jibril alaihissalam, engkau telah memilih fitrah. Alhamdulillah, Bu. Dulu Rasulullah memilih bejana yang berisi susu, meminum air susu.
seandainya beliau meminum bejana yang berisi khamr, yang berisi arak, kata malaikat Jibril, niscaya umat Anda akan suka melakukan hal yang sia-sia. Hal yang sia-sia. Dan di antara mereka tidak akan ada yang ingin mengikuti Anda kecuali hanya sedikit. Meski Rasul ketika itu sudah memilih meminum air susu, namun sekarang banyak sekali umatnya qadarullah yang kurang mencintai beliau dan suka melakukan hal yang sia-sia. Terlebih anak muda. Maka hati-hati adik-adik yang mulai ya, sekarang SD, nanti SMP, mulai nanti bengger, masa pubertas. Biasanya kalau udah bengger gak bener Bu, banyak suka melakukan hal yang sia-sia. Pak, ayatnya 2 Pak. Ayatnya 2. Lanjutkan. Hati-hati kalau sudah mulai gede, sudah mulai tumbuh, sekarang juga kan sudah pada gede. Kalau kelas 6 SD, SMP itu sudah mulai terpengaruh oleh hal-hal buruk. Lebih mengenal tempat maksiat daripada majlis, lebih mengenal artis K-pop daripada para nabi, lebih suka chattingan daripada tadarusan, lebih suka nyanyian daripada sholawatan, lebih ingat shopping daripada beramal, lebih ingat jadwal sinetron daripada jadwal pengajian, lebih memilih teman yang nakal daripada teman yang soleh, lebih memilih pacaran daripada langsung menghalalkan, lebih memperhatikan fashion daripada aurat, lebih memperhatikan pacar daripada orang tua, lebih sering main game bareng daripada ngaji bareng, lebih sering cabe-cabean daripada ke pengajian. Astagfirullahaladzim. Lajengkan Bu, lajengkan. Masih semangat adik-adik? Masih fokus? Dari Masjidil Aqsa, kalau tadi Isra ya, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah sekarang mulai Mi'raj. Mi'raj itu naik dari Masjidil Aqsa, mulai naik ke langit. Rasulullah pun tiba di langit pertama yang ada gerbangnya. Nama gerbang langit pertama namanya Hifdzah. Tatkala Rasulullah masuk ke langit pertama, ternyata beliau bertemu dengan bapaknya umat manusia. Siapa bapaknya umat manusia? Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam pun menyambut dan mendoakan kebaikan untuk Rasul. Begitupun di langit kedua, langit ketiga, langit keempat, seterusnya sampai langit ketujuh, Rasul bertemu dengan para nabi terdahulu yang menyambut dan mendoakan beliau. Di langit pertama bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam. Terus di langit kedua bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya alaihi salam. Terus di langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Terus di langit keempat bertemu dengan Nabi Idris alaihi salam. Terus di langit kelima bertemu dengan Nabi Harun alaihi salam. Terus di langit keenam bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Terus di langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Sampai ke langit berapa? 7. Langit ke-7. Dari langit ke-7 Rasul naik lagi. Rasul naik lagi sehingga bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam di Baitul Ma'mur. Di mana, Dek? Baitul Ma'mur. Dek, adik-adik, adik-adik,
Adik-adik tahu nggak Baitul Ma'mur? Enggak ya. Kalau Ka'bah tahu nggak Ka'bah? Tahu. Nah, Baitul Ma'mur itu Ka'bahnya para malaikat, Ka'bahnya penduduk langit. Kalau Ka'bah yang kita, Ka'bahnya manusia adanya di Mekah. Kalau Baitul Ma'mur, Ka'bahnya para malaikat adanya di Baitul Ma'mur di langit. Nah, menurut Imam Al-Baghawi rahimahullah, posisinya Baitul Ma'mur, posisinya Ka'bah para malaikat bihyalal Ka'bah, sejajar dengan Ka'bah yang ada di Mekah. Ayana di luhureun Ka'bah anu aya di Mekah. Nah, disitulah para malaikat beribadah, tawaf, sholat, memakmurkan Baitul Ma'mur, sebagaimana kita manusia memakmurkan Ka'bah di Masjidil Haram di Mekah. Dari Baitul Ma'mur Rasulullah mi'raj lagi, Bu. Naik lagi. Sekarang yang paling tinggi di ujungnya alam semesta yang disebut Sidratul Muntaha. Apa deh? Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu puncaknya alam semesta. Setahunya makhluk Allah hanya tahu tempat yang paling tinggi itu Sidratul Muntaha. Paling tinggi Sidratul Muntaha. Yang dari langit ke bumi ujungnya Sidratul Muntaha. Yang dari langit ke bumi mau diturunkan itu wahyu, rahmat dan lain-lain, pasti awalnya dari Sidratul Muntaha. Tempat yang paling tinggi setelah Sidratul Muntaha tidak ada lagi tempat. Kenapa sih disebut dengan Sidratul Muntaha? Sumiyat Sidratul Muntaha li'annahu yantahi ilaiha ma ya'ruju minal ardi aw yanzilu ilaiha ma yanzilu minallahi minal wahyi wa ghairihi. Disebut Sidratul Muntaha, puncaknya ketinggian, karena tempat ini segala sesuatu yang naik dari langit ke bumi, paling tingginya, paling ujungnya cuma bisa sampai Sidratul Muntaha. Malaikat dari bumi ke langit, paling ujungnya ke Sidratul Muntaha. Begitupun wahyu dari langit ke bumi, awalnya dari Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha. Selain itu, Sidratul Muntaha tempatnya sangat indah, Bu. Sangat indah. Tempat indah manapun yang pernah kita kunjungi, mau Dubai, Tokyo, atau di Garut, Bu, itu tidak akan ada apa-apanya kalau kita bandingkan dengan indahnya Sidratul Muntaha. Saking indahnya sampai Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang pun dari makhluk Allah yang mampu menggambarkan keindahan Sidratul Muntaha. Masya Allah. Di Sidratul Muntaha lah akhir perjalanan Isra dan Mi'raj Rasul. Dan di sanalah diperintahkannya sholat 50 waktu, yang setelah beberapa kali permohonan Rasul kepada Allah, alhamdulillah sholat yang wajib bagi kita umatnya hanya 5 waktu. Alhamdulillah. Atau tegungan 5 waktu, atau pisang 50 waktu, kebayang, Bu. 5 waktu aja kita udah sibuk banget ya. Kadang banyak orang yang ninggalin padahal cuma 5 waktu, apalagi 50 waktu. Kalau sholat 50 waktu, Bu, itu sama dengan 24 jam bagi 50, 28 menit sekali adzan. 28 menit sekali adzan. Ibu-ibu pagi-pagi nih gegero nyiapin buat putra-putri berangkat sekolah. Baru juga kosan-kosan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pakaiin baju sekolah SD adik-adik putra-putri ibu. Baru keluar rumah mau nganterin ke SD, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pas nganterin SD pulang ke rumah, Bu, udah nganterin anak pulang ke rumah, baru duduk mau ngarehap, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sibuk banget kalau kita 50 waktu. Maka ini salah satu kasih sayang Allah untuk kita umat Nabi Muhammad SAW. Sholatnya cuma 5 waktu, tapi setara dengan yang 50 waktu. Alhamdulillah. Pagi harinya setelah pulang dari Isra Mi'raj, Rasulullah SAW langsung menceritakan apa yang telah beliau alami kepada penduduk Mekah. Penduduk Mekah ada yang langsung percaya, Bu. Misalnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan itu yang harus kita contoh, kita tiru. Segala sesuatu yang berasal dari Rasul, kita yakini, kita terima, kita amalkan. Ada juga ketika orang mendengar kabar Isra dan Mi'raj, setengah percaya, setengah tidak, ragu. Dan itu tidak boleh kita contoh. Apalagi kayak gengnya Abu Jahal.
Gengnya Abu Jahal ketika mendengar peristiwa Isra dan Mi'raj langsung menolak mentah-mentah, nggak percaya. Tidak cukup sampai di situ, gengnya Abu Jahal menghina dan mengolok-olok Rasul. Na'udzubillahi min dzalik. Lajengkeun, teraskeun, masih semangat? Masih. Setiap orang yang sudah pergi ke suatu tempat atau sudah mengunjungi suatu tempat, pulangnya pasti membawa oleh-oleh. Betul gak deh? Betul. Baik itu oleh-oleh yang biasa ataupun yang luar biasa. Contohnya, nanti ya semua yang hadir di sini, adik-adik, ujang-ujang, bapak, ibu, akin ini, semuanya nanti bisa ibadah haji dan umrah. Amin. Amin. Pas pulang kan pasti inget inconya, Bu. Inget murang kali. Pasti bawa oleh-oleh, minimal bawa air zam-zam sama kurma. Atau misalnya ibu-ibu sama suaminya baru pulang bulan madu dari Dubai, Bu. Gayanya, Bu, baru pulang bulan madu dari Dubai, pulangnya bawa oleh-oleh emas 1 kilo ewang. Amin. Amin. Atau misalnya adik-adik nih, adik-adik nanti pas udah SMP atau SMA-nya dapat program beasiswa ya, pertukaran pelajar ke Jepang. Pertukaran pelajar ke Jepang, gratis belajar di Jepang. Pas pulang kan pasti bawa oleh-oleh, beli boneka Naruto yang kalau dipijit bunyi. Kese, kali pun sinno jutsu, rasanya. Nah begitupun Rasulullah SAW sepulangnya dari Isra Mi'raj itu bawa oleh-oleh hal-hal yang berharga, mulai dari ilmu, pengetahuan, kabar gembira, peringatan, dan inti semua yang dibawa oleh Rasul dari Isra Mi'raj adalah perintah sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu. Rasulullah membawa amanat, perintah, sekaligus kewajiban bagi Rasulullah sendiri dan untuk kita semua umatnya yang wajib dilaksanakan sampai hari kiamat tiba. Sholat adalah ibadah yang sangat istimewa, baik dilihat dari cara diwajibkannya atau dari cara pelaksanaannya. Memang sholat 5 waktu Bu, adanya setelah Isra Mi'raj, tapi sebelum Isra Mi'raj juga sudah ada sholat. Jadi deh Rasulullah sebelum Isra Mi'raj juga udah ada sholat. Sholatnya hanya 2 waktu. Kalau sebelum Isra Mi'raj sholatnya berapa waktu Bu? 2 waktu, pagi sama sore. Di riwayat lain subuh sama isya. Tapi kalau setelah Isra Mi'raj sholatnya jadi 5 waktu. Dalam agama Islam tidak ada ibadah yang paling penting melainkan sholat fardu, sholat 5 waktu. Saking pentingnya sholat 5 waktu, ia menempati posisi kedua dalam rukun Islam dan menjadi tihangnya agama. Tihangnya apa deh? Agama. Rasulullah SAW bersabda, "Ra'sul amri Islamu wa umuruhu shalah." Inti dari segala urusan kita adalah agama Islam, dan tihangnya agama Islam adalah sholat. Eling eling umat muslimin muslimat, hayu urang sholat fardu anu 5 waktu, estu kawajiban urang keur di dunya
subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Estu kewajiban urang di dunia, pikeun pibekeuleun jaga di akhirat. sholat sangat penting deh. Kade sholat. Saking pentingnya sholat, ia menjadi tolak ukur keseriusan seorang hamba dalam beragama. Jadi kalau ibu-ibu mau tahu, selama ini saya udah bener belum sih jadi orang Islam? Coba cek sholat kita, Bu. Gimana sholat kita selama ini? Kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Faman hafidhaha hafidha dinahu, wa man dhayya'aha fa huwa lima siwaha adiya." Barang siapa yang menjaga sholatnya, maka ia telah menjaga agamanya. Tapi barang siapa yang melalaikan sholatnya, bahkan dalam segala urusan pun ia akan melalaikannya. Logikanya, kalau urusan sholat aja, urusan sama Allah berani menyepelekan, apalagi urusan sama manusia. Sama manusia ya, sama keluarga pasti akan dia menyepelekan lagi. Makanya kalau mau anak-anak kita jadi anak-anak yang soleh, benerin aja sholatnya, Bu. Didik sholatnya yang bener. Ibu-ibu didik sholat anak-anaknya, ibu-ibu tekenin sholatnya, nanti sholat yang membenarkan akhlak anak-anak kita. Makanya buat teteh-teteh ya, buat teteh-teteh atau ibu-ibu pun yang masih jomblo, kalau mencari jodoh, Bu, buat putra-putrinya usahakan yang menjaga sholatnya. Usahakan kategori yang pertama apa, Bu? Menjaga sholatnya. Kalau sholat aja dijaga, kamu juga pasti dijaga. Tapi kalau sholatnya gak dijaga, apalagi kamu. Ente butuh lalaki curali, karena sholat tenganggap penting. Dielingan, teeling-eling, aduh ala iya kaji batei. Kurang menekan tos ditampili, ku ibuna dikaprot ku samping. Eta budak teeling-eling, aduh ala iya kaji batei. Sahabu nu kacida teuing teh anu taraso, anu getol ninggalkeun lajengkeun ibu-ibu ari di pasihan nu kitu meuni arato budina sih. Sholat Bu, sangat penting. Saking pentingnya sholat, dari semua ibadah yang telah kita lakukan, ibu, adik-adik kan udah banyak ibadahnya. Ada baca Al-Quran, ada doa, ada hadir ke pengajian, ada belajar, itu juga ibadah. Tapi dari semua ibadah yang telah kita lakukan, yang pertama kali akan dipertanggungjawabkan adalah sholat. Rasulullah SAW bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamati as-shalah. Fa in shalahat shalaha sa'iru 'amalihi, wa in fasadat fasada sa'iru 'amalihi." Rasulullah SAW bersabda, perkara pertama yang akan dihisab di hari kiamat kelak adalah sholat. Kalau sholatnya baik, maka baiklah seluruh amalannya. Namun kalau sholatnya buruk, maka buruklah seluruh amalannya. Sholat itu ibarat angka 1, Bu, di uang 100.000. Angka 1 di uang berapa, Bu? 100.000. Nah, dompet ayah tuh 100.000. Ayahnya 2.000 nya, Bu. Enjing mah Bu sing pinuh atau ke 100.000. Amin. Nah, lihat ya, Bu, uang 100.000. Angka satunya ada berapa? Ada 1 di paling depannya, Bu. Kalau kita cabut aja angka satunya, maka 0 yang 5 ngajajar itu udah gak jadi lagi 100.000. Uang yang merah yang 0-nya ngajajar itu udah gak berharga lagi, Bu.
Begitupun hidup kita. Kalau hidup kita ada sholatnya, maka hidup kita berharga. Semua amalan kita berharga. Semua amalan kita diterima. Tapi kalau dalam hidup kita tidak ada sholatnya, semua amalan kita ditolak. Mau apa? Sodaqoh ditolak, baca Al-Quran ditolak. Kenapa? Karena gak ada sholatnya, gak ada intinya. Sholat adalah amalan yang paling menentukan diterima atau ditolaknya amal ibadah kita. Saking pentingnya sholat, ia menjadi satu-satunya ibadah yang tidak bisa ditinggalkan. Dalam kondisi apapun harus dilaksanakan sholat. Hanya diberikan keringanan cara pelaksanaannya saja. Yang lagi sibuk harus sholat, yang ganteng harus sholat, yang cantik harus sholat, yang kaya harus sholat, yang miskin harus sholat, yang di pesawat harus sholat, yang di kantor harus sholat, yang di medan perang harus sholat, ail-al harus sholat, ujang-ujang harus sholat, neng-neng harus sholat, yang meninggal harus disolatkan. Kalau yang meninggal apa deh? Disolatkan. Masih fokus Bu? Masih. Adik-adik masih semangat? Masih. Alhamdulillah. Menurut Syekh Mustafa Masyhur dalam karyanya Al-Hayat fi Mihrabis Salat, Allah mewajibkan salat kepada kita bukan untuk kepentingan Allah, tapi untuk kepentingan kita manusia, karena ada banyak manfaat dari salat. Begitupun Allah mewajibkan sholat 5 waktu Bu. Itu bukan untuk Allah. Itu untuk siapa Bu? Untuk kita yang butuh sama Allah. Maka Allah wajibkan sholat. Karena sholat ternyata memiliki banyak sekali fadilah atau keutamaan yang dibutuhkan oleh manusia. Ada banyak sekali keutamaan atau fadilah dari sholat 5 waktu, juga sholat sunnah. Di antaranya 1. Membersihkan dosa, 2. Mencegah dari perbuatan keji dan munkar, 3. Menjadi solusi hidup, dan 4. Menjaga kesehatan. Hadirin bababan. 1. Membersihkan dosa. Membersihkan apa deh? Bu Arayat masih bernapas? Ibu-ibu rumah seueur dosa tuh. Rumah lagi sami ibu rumah seueur dosa. Yang bersih dosa ini adik-adik ya, putra-putri kita yang belum balik atau yang masih tamyiz. Kalau kita udah banyak dosanya Bu, sebanyak apapun ibadah kita, setinggi apapun ilmu kita, pasti ada dosa yang telah kita lakukan, dosa anu teu karasa. Leres? Maka Bu, kalau kita ngerasa banyak dosa, seharusnya kita selalu sadar untuk bertobat, memperbanyak istighfar, berharap kepada Allah, dan mengamalkan amalan-amalan yang bisa bersihkan diri dari dosa, yaitu menjaga sholat 5 waktu. Ternyata sholat 5 waktu Bu, bisa membersihkan dosa kita sampai bersih banget. Rasulullah SAW bersabda, "Mathalu salawatil khamsi kamathali nahrin jarin ghamri ala babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin 5 marrat." Perumpamaan sholat 5 waktu ibarat sungai dalam yang mengalir deras di depan pintu rumah kalian. Ia mandi di sungai itu sebanyak 5 kali sehari. Sebanyak berapa kali? 5 kali sehari. Bayangin Bu, sholat 5 waktu ibarat air yang mengalir di depan pintu. Air sebelah pintu Bu. Air sakerelek wae Bu. Air sakerelek itu kalau kita kumpulkan pakai mandi kan bisa ngebersihin badan ya Bu. Apalagi kalau airnya sebelah pintu, ngocornya gede Bu. Pasti kalau kita mandi di sana bakal bersih. Dan dilaksanakannya selama 5 kali. Nah itulah sholat Bu. Sholat membersihkan kita sebagaimana sumber yang mengalir Bu. Bisa membersihkan diri kita dari dosa-dosa, dan membersihkannya bukan hanya sekali tapi 5 kali. Semakin dijaga sholatnya, semakin bersih dosa-dosanya. Masya Allah. Lanjutkan.
Kemudian keutamaan sholat. Sekarang keutamaan sholat yang keberapa? Yang kedua. Sholat bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Sholat bisa mencegah dari perbuatan maksiat. Dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 45 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Sholat baik pada ucapannya, setiap bacaannya atau setiap gerakannya mengandung hal-hal yang mengingatkan kita kepada Allah. Sehingga sholat sebagai pemberi ingat, mengingatkan kita akan Allah. Sholat juga dilakukan berapa kali Bu? 5 kali. Berkali-kali itu sengaja supaya kita berkali-kali diingatkan akan Allah, kita merasa lebih takut untuk bermaksiat. Diibaratkan seperti adik-adik kalau teriak di tempat yang gema ya, suaranya yang gema seperti di gua, di ruang terbuka atau di lembah. Ketika kita berteriak satu kali, maka akan ada efek gema suara teriakan kita. Kita teriak satu kali, efek gema teriakan pertama masih terdengar, kita udah teriak lagi, maka suara itu akan terus terdengar di telinga tanpa hentinya. Begitupun sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu dia bisa membuat kita jadi anak yang soleh. Semakin soleh, kita baru juga melaksanakan sholat subuh, sudah merasa teringatkan akan Allah, udah sholat subuh jadi hati tenang, ingat sama Allah. Duhur sudah sholat lagi, kita diingatkan lagi sama Allah. Asar sholat lagi diingatkan lagi, maghrib sholat lagi, isya sholat lagi, terus kita diingatkan kepada Allah, sehingga kita tidak akan berhenti dari diingatkan akan Allah. Kita merasa takut untuk berbuat maksiat. Semakin dijaga sholat kita, semakin soleh diri kita. Makanya kalau putra putri ibu, bapak ingin jadi putra putri yang soleh-soleha, jadikan putra putri kita menjadi anak-anak yang menjaga sholat. Seandainya saja Bu, di kampung ini, kampung apa namanya? Apa? Jangkurang. Oh, Jangkurang. Kampung Jangkurang. Kampung Jangkurang Bu. Seandainya saja para muslim, para penduduk kampung Jangkurang menjaga sholat 5 waktu, atau Indonesia, muslim Indonesia menjaga sholat 5 waktu, maka pasti tingkat kriminal, penyimpangan moral, dan kemaksiatan lainnya akan berkurang Bu. Kenapa? Semakin dijaga sholatnya, semakin berkurang maksiatnya. Apalagi kalau ditambah dengan sholat-sholat sunnah Bu. Semakin sering sholatnya, semakin berkurang maksiatnya. Masya Allah. Nah yang jadi pertanyaan Bu, sekarang banyak orang yang suka sholat tapi suka maksiat. Beres? Sholat digas, maksiat digas. Seperti itu. Harusnya sholat membuat kita semakin soleh, kok tidak berpengaruh sih? Jawabannya karena sholat kita masih banyak kekurangan. Sholat kita masih banyak kekurangan. Entah itu dalam segi ilmu fikihnya, mungkin sholat kita masih ngaco-ngaco, gak sesuai dengan ilmu fikih. Atau sholat kita ada kesalahan Bu, seperti lalai, hati dan pikirannya malaweng, tehu, syuh. Jangankan dalam sholat, sholat itu kan memerlukan kekhusyuan, konsentrasi. Dalam aktivitas sehari-hari aja, aktivitas sehari-hari makan dan lain-lain, kalau tidak khusyuk, kalau lalai, malawe, nanti hasilnya tidak maksimal. Misalnya adik-adik nih, adik-adik mandi sambil nyanyi-nyanyian, malawe mandinya. Lagi mandi di kamar mandi sambil nyanyi. Abite ayeuna gaduh hiji boneka tekinten saena sareng lucuna. Malah adik-adik mandi
mandinya malah sambil nyanyi. Apalagi cowok kayaknya ada ujung-ujung kadang kayak sambil konser, banyak diputar-putar leres deh. Sok itu. Maka ketika malaweung pas keluar kamar mandi Bu, di telinga kanan, telinga kiri sampo namblek, belum bersih. Ya wajar karena tadi mandinya lalai malaweung. Begitulah aktivitas kalau dilaksanakan dengan malaweung Bu. Apalagi sholat yang memerlukan kekhusyuan Ibu. Makanya sholat perlu khusyuk supaya sholat kita bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Jadi ini Bu, kalau ada seorang pemuda yang ikut sholat isya berjamaah, kemudian ia zikir, sholat ba'diyah, dilanjut dengan pengajian. Selesai pengajian, orang lain pulang ke rumah masing-masing membawa berkat, membawa bingkisan. Pemuda tersebut ketika pulang pengajian malah membawa berkat dan sendal orang lain Bu. Padahal baru beres pengajian. Nah berarti orang tersebut ketika sholat dan pengajiannya lalai malaweung. Pas sholat tidak khusyuk, pas pengajian nundukan. Pas sholat padahal Bu imam baca tentang ayat-ayat api neraka, ayat azab. Pas pengajian kiai yang ceramah membahas tentang haramnya mencuri, dia pas pulang malah mencuri. Begitulah kalau lalai malaweung, lebar Bu, lebar pisan. Jadi ibadahnya kurang berpengaruh pada akhlak sehari-harinya. Na'udzubillahi min dzalik. Katanya suka sholat tapi masih suka curang. Katanya suka sholat tapi suka ngomongin orang. Katanya suka sholat tapi bicara suka ngawur. Katanya suka sholat gak ada guru suka kabur. Katanya suka sholat nonton bola sambil taruhan. Katanya suka sholat suka jahil sama teman. Katanya suka sholat tapi mojok dua-duaan. Katanya suka sholat tapi suka mabuk-mabukan. Jaga tetong-tetong, jaga tetong-tetong, jagalah sholat ini. Tetong, jaga tetong-tetong, jaga tetong-tetong, jagalah iman ini. Yeah. Siap dijaga. Keproknya mah tarik Bu. Tapi sholatnya siap dijaga. Siap jadi anak soleh. Siap berbakti kepada guru dan orang tua. Insya Allah. Tadi baru keutamaan sholat yang keberapa Bu? Emut kene anu kedua. Sekarang yang keberapa? Yang ketiga. Keutamaan sholat yang ketiga. Keutamaan sholat yang ketiga, ternyata sholat bisa menjadi solusi hidup. Apapun masalahnya ternyata bisa kita atasi dengan sholat. Selama kita hidup di dunia pastilah Bu, selalu ada ujian yang kita rasakan. Leres Bu? Leres. Ada suka, ada duka, ada pahit, ada manis. Selalu ada ujian. Dan salah satu yang banyak dirasakan oleh masyarakat Indonesia, mungkin sama ibu-ibu kerasa, yaitu masalah ekonomi. Leres Bu? Rumawas bisa nih. Masalah ekonomi. Jika ekonomi sedang pailit, cari uang sulit, selalu bokeh gak punya duit, hidup morat-marit, tiap hari ngirit, badan sering sakit, hutang numpuk melilit, pikiran jadi sempit, terasa ingin menjerit, beban makin menghimpit. Awas meski begitu rumit, jangan minta sama dedemit dengan cara yang pahit, apalagi bunuh diri pakai celurit. Tak boleh diikuti. Kalau ada masalah, Bu, kita orang Islam, ingat orang Islam kalau ada masalah langsung melaksanakan sholat. Sholat 2 rakaat, Bu. Sholat meminta pertolongan kepada Allah. Jadi di samping ikhtiar dan sabar,
kan kita sekarang mengenai Bu, kalau kita punya masalah atau punya hajat harus ikhtiar terus, usaha dan doa. Tapi banyak yang dilupakan oleh kita, yaitu sholatnya Bu. Kalau sudah ikhtiar, sudah berdoa, sudah bersabar, laksanakan sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat fungsinya supaya menenangkan hati dan mengundang pertolongan Allah. Mengundang apa Bu? Pertolongan Allah. Rasul Bu kalau punya masalah, beliau langsung melaksanakan sholat 2 rakaat. Berapa rakaat? 2 rakaat. Jadi ibu-ibu nih kalau nanti punya masalah, aduh bingung ini mau datang yang lagi utang nih gimana? Coba Bu sholat. Ayolah sholatnya kumaha, niatnya kumaha. Sholat 2 rakaat Bu, sholat sunnah. Memohon pertolongan kepada Allah. Kalau gak bisa niatnya gak apa-apa di hati. Kalau gak bisa niatnya secara talafuz, secara lisan gak apa-apa di hati. Ya Allah habis badai sholat, ibadah masalah sholat. Si husu insya Allah tenang, insya Allah selalu ada jalan keluar jika kita menjaga sholat 5 waktu ditambah dengan sholat sunnah. Jika ingin dikabul harapan, silakan sholat hajat. Jika ingin dilancarkan rezeki, silakan sholat duha. Jika ingin diturunkan hujan, silakan sholat istisqa. Jika ingin hidup mulia, silakan sholat tahajud. Jika ragu dalam memilih, silakan sholat istikharah. Jika ingin selamat di perjalanan, silakan sholat safar. Jika takut gerhana matahari, silakan sholat khusyuk. Jika takut gerhana bulan, silakan sholat khusyuk. Dengan sholat selalu ada solusinya. Masya Allah. Lajengkeun. Masih semangat? Masih konsentrasi? Masih fokus? Asli? Coba keutamaan sholat yang pertama tadi apa? Yang pertama ayo. Katanya masih fokus. Keutamaan sholat yang pertama apa? Hah? Ayo. Lato-lato. Bukan, keutamaan sholat yang pertama. Keutamaan sholat yang pertama ibu-ibu ya tuh Bu. Ibu-ibu nanya Bu. Ibu-ibu keutamaan sholat yang pertama apa Bu? Bisa membersihkan dosa. Anu kedua. Ya, sholat bisa mencegah maksiat. Anu katilu bieuhan keneh piraku. Nu katilu nembe salat biasanya ibu-ibu ini yang ketiga harus hafal Bu. Salat menjadi solusi hidup. Salat menjadi solusi hidup. Lajengkeun. Sekarang yang keempat. Ada tongalamun deui nya Bu. Yang keempat apa? Menjaga kesehatan. Sholat bisa menjaga kesehatan. Secara umum, seluruh ibadah yang ada dalam agama Islam berpengaruh baik pada kesehatan rohani dan jasmani. Tapi sholat memiliki pengaruh yang besar, yang paling besar pada kesehatan rohani dan juga jasmani, karena sholat mengandung banyak gerakan. Sholat terdiri dari banyak gerakan. Semua gerakan sholat dari mulai takbiratul ihram, Allahu Akbar, sampai taslim, Assalamualaikum warahmatullah. Itu semua gerakan sholat mengandung manfaat bagi kesehatan tubuh kita. Kita ambil contoh salah satu gerakan saja yang sangat bermanfaat buat adik-adik ujung-ujung neng-neng, yaitu gerakan otak. Menurut para ahli neurologi, ahli naon Bu? Neurologi, ilmu yang membahas tentang sistem saraf. Ketika kita sujud, maka jantung ada di atas kepala. Sujud itu kan posisinya begini ya Bu. Kepala kita di bawah, jantung berada di atas kepala. Dengan posisi sujud, ini menurut penelitian ya Bu, maka darah dari jantung bisa mengalir lancar, bisa mengalir optimal menuju otak, dan sel-sel otak bisa berfungsi dengan baik. Sel-sel otak berfungsi dengan baik, meningkatlah kecerdasan. Itulah alasan sholat bisa menyehatkan kesehatan otak, terutama posisi sujud. Jadi kalau misalnya bapak dan ibu punya masalah nih anaknya, Ayla, ini anak saya ada keterlambatan dalam memahami pelajaran.
Ailal ini putra saya ada keterlambatan dalam menghafal pelajaran, susah menghafal. Ailal ini anak saya pinter tapi kelakuannya buruk, jadi nilainya juga buruk. Coba ibu terapi putra putri ibu, gak usah mahal-mahal, terapinya dengan sholat bu. Supaya menuntaskan masalah belajarnya, coba terapinya dengan sholat. Didik sholatnya aja. Dengan sholat, nanti insya Allah otaknya dicerdaskan, perilakunya juga dibetulkan. Jadi bukan jadi orang yang cerdas saja, bukan jadi anak yang pinter saja, tapi jadi anak yang bager. Udah pinter, bager lagi. Hoyong gak bu? Hoyong. Bu, hoyong pisan kado putra putri anu soleh, anu sukses, anu bager, didik sholatnya dengan benar bu. Ilal dulu ketika kecil ya, ketika 4 tahun bu, ketika segede adik-adik, itu dari kecil sama orang tua, sama ayah, sama kakek udah dididik sholat. Meskipun subuh, meskipun ngantuk, dipaksa bangun, dipaksa wudhu, diwuduin, meskipun lagi ngantuk, dibawa ke masjid sholat. Meskipun di masjidnya nunutan, ngagoler, tapi tetap dibawa sholat, dipaksa sholat dari kecil bu. Dan pendidikan seperti itu terasa oleh Ilal sendiri, bagaimana berpengaruh pada akhlak, pada kesehatan otak, pada kecerdasan, pada kelancaran urusan dan lain-lain. Maka ini bisa dicontoh ya oleh bapak-bapak, ibu-ibu, oleh adik-adik sendiri. Sholatnya dijaga, jangan sampai ditinggalkan sholat bu. Kalau dalam sehari aja kita sholat 5 waktu, maka kita sudah sujud sebanyak 34 kali. Kira-kira seueur tuh bu? Seueur ya. 34 kali sujud itu bisa meningkatkan kecerdasan. Apalagi kalau ditambah dengan sholat-sholat sunnah. Usahakan dalam sehari sholat itu jangan sholat fardu aja, jangan sholat 5 waktu aja, tambah lagi bu. Mau sholat duha mangga, kaburuna sholat ba'diyah mangga, kersa sholat tahajud mangga, sae. Tambah dengan sholat-sholat sunnah. Semakin ditambah sholatnya, meningkat kecerdasan, bertahan kesehatan, terjamin kesuksesan. Masya Allah. Jadi apapun keinginan kita bu, apapun hajat kita, keperluan kita, udah bu, gak usah jauh-jauh, gak usah susah-susah, dari sholat aja, mulai dari sholat. Ibu-ibu nahanya ya, abi teh selama iya meni asa kieu-kieu teuing ngirup teh, asa sangsara-sangsara teuing ngirup teh. Panginten bu sholatna orang teleres, dan pemilasan bakal tenang bu hirup. Insya Allah hidup kita akan lebih baik. Ubah sholat kita, sholat akan mengubah hidup kita. Itu intinya apa bu? Ubah sholat kita, sholat akan mengubah hidup kita. Mulai dari sekarang kita perhatikan sholat. Semoga Allah memberi hidayah kepada kita, istiqomah sampai husnul khatimah. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, oleh karena itu mari kita jaga sholat 5 waktu. Kemudian Hilal mohon doanya terkhusus ya untuk adik-adik SDN 8 Suka Menteri, juga untuk masyarakat kampung Jangkurang, masyarakat kampung Jangkurang, juga untuk saudara-saudari kita yang tertimpa musibah gempa di Turki dan Suriah, kita juga doakan mereka. Dan bagi bapak ibu yang memiliki suatu keperluan, misalnya ada yang punya hutang gede, ada yang pengen anaknya masuk ke sekolah butuh biaya, kita sama-sama berdoa. Niat masing-masing berdoa berjamaah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم Kalau adik-adik, ujang-ujang, neng-neng ingin melihat video-video Kak Hilal, silakan buka di YouTube-nya Hilal Channel. YouTube-nya Hilal
Nah, channel Ilaf channel C H A N N E L. Nah, buka di YouTube nanti langsung muncul. Insya Allah semua videonya bermanfaat. Atau misalnya ibu-ibu, tete, bapak-bapak ingin silaturahim sama Ilal, ingin menanyakan sesuatu, silakan langsung di Instagram Bu. Dan ini oke gardu Instagram ya namanya. Di Instagram, buka langsung Instagramnya @ilalaksi. Instagramnya @ilalaksi. Itu yang berdua. Kalau yang masing-masingnya @ilyasawijaya @alyasawijaya double S Ilyasawijaya Alyasawijaya. Siap Bu? Siap naon? Siap mengamalkan ilmu, siap menjaga sholat. Semoga kita bisa berjumpa kembali dalam keadaan yang jauh lebih baik. Amin. Amin. Nanti kalau Ilal kesini lagi, adik-adik udah jadi orang-orang sukses. Amin. Amin. Wallahu a'lam. Ihdinas siratal mustaqim. Wa akhiran unzur man qala wa la tanzur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon Ustadz jangan dulu beranjak karena ini ada momen santunan untuk anak yatim. Sebentar saja Ustadz, ya sebentar saja. Baik, kami persilahkan untuk nama-nama anak seperti Bilqis, Rafiq dan juga Putra, Fatih, Indra, Isma, Latifah, Jiat, Gema, Syakira, Hamzah, Rizi, Galang, Tiar dan juga Randy. Kami persilahkan untuk naik ke atas panggung dan juga Ibu Korwil. Kami persilahkan. Ya, Ibu Anita Istiani SPD NPD. Oke. Kita juga sekarang akan mengadakan sesi foto bersama ya. Tapi setelah santunan. Ya. Instagram. Anak-anaknya silakan ke depan. Bilqis, Rafiq dan Putra, Fatih, Indra, Isma, Latifah, Jiat, Gema dan juga Syakira, Hamzah, Rici, Galang, Tiar dan Randy. Oke. Kenapa nih dulu? Siapa tuh? Iya, pati keluar. Itu siapa itu? Nah, aja. Sesi foto bersama. Pati kan itu. Baik. Lihat karena kamera hitungan 3 Pak. 1, 2, 3. Sekali lagi. Lihat cara kamera hitungan 3. Siap. 1, 2, 3. Boleh kasih jempolnya 1, 2, 3. Ya, baik, terima kasih. Oke. Oke, baik, santunan silakan diberikan secara simbolis kepada anak-anak yang sudah berada di depan. Silakan Ibu Korwil. Satu orang anak saja secara simbolis, nanti sisanya akan diberikan di bawah panggung. Tenang saja ya teman-teman ya. Ini secara simbolis oleh Ibu Korwil. Baik, sudah diabadikan? Baik, dan sekarang kita berbalik. Ya, boleh di tengah untuk dokumentasi santunan kepada anak yatim yang akan diberikan oleh Ibu Korwil
Yang terhormat Ibu Anita Istiani SPD MPD. Menghadap ke pegang sama ini berdua, pegang. Sana. Ya sini, pegang. Oh. Salim nih, iPhone nih. Salim. Salim. Baik, terima kasih. Ya, dan sekarang kita membelakangi penonton ya, kita selfie. Di belakangnya ada Di belakangnya ada penonton, ya. Penonton boleh di depan diisi, kita selfie. Ibu-ibu yang di atas panggung, yang sekarang di panggung membelakangi penonton. Boleh di bawah sebagian, Boleh yang lainnya bisa di bawah. yang lainnya bisa di bawah. Iya. Sebagian di atas panggung, sebagian di bawah. Nah, Iya. Ayo pada ngumpul di sini kita selfie sama Ustadz Gildan. Tidak mau dong Bu. Di atas ya. Ingat ya. Bilang hore ya, kalau bilang SDN 8 Sukamentri bilang hore gitu ya. SDN 8. Aduh, belum. ya terakhir hore-hore yang di bawah. Ya, satu kali lagi, kita lagi seru-seruan. Lagi 1 2 3 hore. Teman-teman kita lagi seru-seruan ya, ada info Seru-seruan, kita ada hore, SD. Terima kasih atas kehadirannya Ustaz. Oke, terima kasih. Terima kasih. Oke, terima kasih juga. Terima kasih Ibu Barwi, terima kasih Bapak Pengawas, terima kasih Bapak Pengawas Bina kita, terima kasih Pak Jajang.